Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, pada hari ini, pada podcast kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial, alhamdulillah ya, dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Usep Saifur Rahman. Ya, betul. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah, sehat. Oke Pak, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, kita terapkan dulu protokol kesehatan ya. Kita sudah pakai face shield, kemudian kita pakai sanitizer dulu. Ya. Nah, anak-anak di rumah juga kalian harus menerapkan protokol kesehatan ya Betul, Pak ya? Harus, dimanapun, kapanpun sekarang sangat perlu gitu ya. Nah Pak, judul podcast kita pada hari ini yaitu mengenai hukum membayar fidyah. Ya, langsung aja kita mulai ya Pak ya? Siap. Nah, kita sudah menampung nih beberapa pertanyaan dari anak-anak kita. Yang pertama, katanya fidyah itu apa sih Pak? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa malah. Amma ba'du. Warga salam yang dirahmati Allah. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini, yang mana apa itu fidyah? Yang memang ini fidyah sebetulnya kalau di dalam istilah fikih yakni it'am biasanya itu. Apa itu it'am? Yakni katuangan. Makanan gitu ya, makanan pokok it'am itu. Kalau dilihat dari segi lafadz, fidyah itu diambil dari kalimat fada yafdi, fadan, fidan, fidaan, wa fidyatan. Ya, yang artinya menebus kalau secara etimologi, menebus atau mengganti. Adapun secara terminologi, yakni sejumlah harta benda dengan kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin, yang mana sebagai pengganti ibadah yang ditinggalkan, seperti sholat. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, sholat, puasa, bahkan haji. Oleh karenanya fidyah itu kalau secara ijmal, secara global di dalam fiqih khususnya pandangan madzhab Imam Syafi'i, yakni ada fidyah yang di dalam bab puasa, ada di dalam bab sholat, ada di dalam bab haji. Begitu. Gitu. Jadi Pak, kalau fidyah itu hanya dilaksanakan pas bulan puasa aja, misalnya kita puasanya ada yang bolong baru ya, atau di bulan-bulan lain gini, juga. Ini sebetulnya perspektif para ulama madzhab Imam Syafi'i, masalah fidyah ini membayarnya itu bebas, asalkan kita membayar fidyah itu setelah melakukan setelah meninggalkan perbuatan meninggalkan ibadah tersebut. Jadi jangan sampai gini, sebelum kita melakukan ibadah, contohnya nih, taruhlah orang yang istri yang lagi hamil gitu ya. Itu kan dia khawatirkan dikarenakan menyusui ataupun lagi hamil, itu kan khawatir kepada bayinya. Jangan langsung membayar fidyah sebelum Ramadan itu selesai. Ataupun sebelum Ramadan tiba. Seperti itu. Kecuali kalau gini, Ramadan sekarang contohnya tanggal 1. Nah, si ibu itu nggak melaksanakan puasa. Nah, maka nanti begitu masuk maghrib, beliau harus membayar fidyah. Gitu. Ya. Jadi istilahnya mete kenging bayar duluan lah sebelum eta kewajibannya dilaksanakan gitu. Seperti itu. Nah, makanya ini masalah fidyah ini yang mungkin kita bahas adalah fidyah puasa. Dikarenakan kita lagi pas pisan momennya, yakni di bulan suci Ramadan, yang mana insya Allah kita akan membahas ialah insya Allah dengan kemampuan saya gitu ya. Adapun fidyah menurut istilahnya bab di dalam sholat itu ketika seseorang meninggalkan sholat. Nah, sementara sebelum dia
mengqadha salat tersebut sudah meninggal dunia. Nah, ataupun beliau dikarenakan udzur, ada udzur yakni dalam keadaan sakit itu ya, dalam keadaan sakit terus keburu meninggal, maka itu ikhtilaf para alim ulama apakah dengan fidyah ataupun mengqadhanya, ataupun enggak usah diqadha sama fidyah, udah aja beres gitu. Jadi ada yang membolehkan mengqadha dan memfidyahnya, ataupun ada lagi mengqadha saja. Jadi yang wajib mengqadha itu keluarganya. Keluarganya gitu. Terus yang wajib membayar fidyahnya itu pun sama keluarganya. Iya, kalau memang kita berpegang pada pendapat yang membolehkan fidyah. Kalau kita tidak mau berfidyah, apalagi contohnya apalagi corona gini kan istilahnya ekonomi itu kan agak susah gitu ya, agak sulit. Ya mungkin mengambil kepada hal yang lain, jadi nggak melaksanakan fidyah gitu. Terutama di dalam madhab Imam Syafi'i itu ikhtilaf ya. Jadi bukan hanya beda madhab, tetapi di dalam satu madhab pun masalah fikih itu kan seperti itu, banyak ikhtilafnya. Terlebih di dalam masalah fidyah ini. Makanya ada sebuah kaidah fikih kalau tidak salah, man tabahara fil fiqhi lam yuqallid ahadan. Barang siapa yang tabahur, yang luas mengkaji ilmu fikihnya, bukan hanya kita mengkaji fikih itu satu mazhab saja ataupun mengetahui satu qaul saja, tetapi kita luas mengkaji ilmunya, mengkaji seluruh pendapat-pendapat qaul Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, kita sudah tahu, maka lam yuqallid ahadan, maka tidak akan menyalahkan orang lain. Malah timbul perselisihan gitunya. Itulah biasanya kalau memang ada kontradiktif antara ulama yang satu dan yang lain gitu ya, itu ya mungkin gara-gara purung iya gitu kan. Dikarenakan apalagi ini masalah fikih ini para ulama mengatakan sifatnya dhon, hanya dhon ini ya. Bukan sampai derajat yakin hukum fikih ini. Makanya banyak ikhtilaf para alim ulama di dalam masalah fikih seperti itu. Oh gitu. Iya. Ya Pak. Nah lalu kalau misalnya fidyah itu tidak dibayarkan, hukumnya gimana Pak? Sebelum ke sana, nah kita kan masih membahas tentang fidyah yang ini ya. Nah, ada lagi fidyah itu kan tadi sholat sudah ya. Ada lagi fidyah haji. Oh iya. Fidyah haji. Nah, cuman fidyah haji itu bedanya dengan fidyah saum ataupun fidyah sholat. Ini ketika seorang jamaah haji yang memang melanggar ataupun meninggalkan salah satu wajib haji ataupun rukun haji ya. Kalau memang meninggalkan salah satu wajib haji, nah itu bisa membayar fidyah. Kalau istilahnya dam, itu ya dam. Dengan cara apa membayarnya? Ini ada opsi ya. Pertama dikasih pilihan oleh sama Rasulullah SAW, yakni dengan memotong satu ekor kambing. Kalau tidak mampu, nah bisa dengan menggantinya dengan puasa 10 hari. 10 hari itu 3 hari di tanah Mekah ataupun di tanah haram, yang 7 harinya itu di tanah air di Indonesia gitu. Ataupun kata sebagian lagi bisa melaksanakan puasa itu 7 hari saja di tanah air. Kalau tidak mampu seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya, jadi masih banyak ikhtilafnya gitu kalau masalah fikih. Nah, kita masuk kepada fidyahnya saum. Nah, itu fidyah saum itu yang wajib membayar fidyah saum itu kalau tidak salah ada 5 ya. Ada 5 kalau secara tafsil. Kalau secara ijmal ada 3. Yani pertama syekhun kabir, yani orang yang sudah tua renta. Ya, yang sudah tua renta, yang memang kalau melaksanakan puasa pasti tidak kuat. Kalau disuruh mengqadhanya pasti gak bakalan kuat. Udah jelas sudah gak kuat, ini suruh qadha coba. Makanya disuruh fidyah. Gitu ya, fidyah ada dispensasi, yakni dengan cara memfidyah. Ada lagi yang kedua, yakni seseorang yang khawatir akan orang lain. Di antaranya misalkan seorang ibu hamil tadi. Ibu hamil ataupun ibu yang menyusui, seperti itu. Kalau memang khawatir kepada bayinya, akan kesehatan bayinya ataupun tidak ada air susu yang mengalir, maka itu kewajibannya fidyah dan qadha. Fidyah dan qadha dua-duanya. Ya, kedua-duanya. Kalau tadi itu orang tua itu hanya
cukup fidyah saja. Nah, ada lagi yang ketiga, yakni orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dengan tidak ada udzur. Tidak ada udzur sama sekali. Yaitu istilahnya batal puasa, belum sempat mengqadha. Maksudnya belum mengqadha tapi ada kesempatan untuk mengqadha. Contohnya kan puasa 30 hari ya. Nah, contohnya dia itu dikasih kesempatan umur oleh Allah SWT mungkin 2 bulan lah. Nah, selama 2 bulan itu nggak diqadha puasa tersebut, lalu meninggal dunia, maka itu wajib fidyah. Wajib fidyah. Kewajibannya kepada siapa? Kepada keluarganya ataupun yang menanggungnya, seperti itu. Ada lagi yang masuk kategori yang wajib fidyah itu, contohnya dia itu ada udzur, contohnya ya, ada udzur puasa sampai baik itu dari segi sakit ataupun dalam perjalanan. Nah, itu ada udzur puasa kan ya. Setelah itu udah beres Ramadan, terus nggak diqadha sampai masuk Ramadan lagi. Nah, itu kewajiban membayar fidyah. Ya. Bahkan sebagian lagi mengatakan harus double itu katanya. Dari yang tahun sebelumnya juga. Harus double. Bahkan qadha dan juga fidyah katanya itu seperti itu. Kata sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Jadi dua-duanya harus dibayar juga ya? Ya, dibayar juga gitu. Kan tetapi kalau tidak mampu, yalah, Allah tidak membebani kepada seorang hambanya. Samampuh nawe lah. Pamita mampu begitu, mampu ayana qadha sareng fidyah, samampuh nawe gitu. Tapi Pak, besaran bayaran yang harus dibayarnya sama kalau fidyah yang tadi antara yang sudah tergantung hari yang ditinggalkan puasanya itu tersebut. Gitu. Kalau memang ditinggalkan puasa itu full 30 hari, berarti nah ini jumlah fidyah yang harus dibayar itu para ulama fikih terutama di dalam Imam Syafi'i ya, madzhab Imam Syafi'i, itu takarannya itu 1 mud. 1 mud. Ini sepakat ulama yang 3, imam yang 3, madzhab yang 3, yakni Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini yang 3 ini 1 mud. 1 kali meninggalkan puasa. Nah, kalau mau fidyah berarti 1 mud. 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa? Nah, 1 mud itu ini para ulama khususnya di Indonesia ya. Ini hasil ijtihad para alim ulama di Indonesia. Yakni dikonversikan sekitar 675 gram. Gram makanan pokok. Nah, yang dibayarkan itu kan makanan pokok. Makanan pokok. Nah, bisa dengan beras ataupun dengan jagung kalau di Madura mungkin ya. Tergantung kondisi makanan pokok yang dimakan sehari-hari, dia makan gitu. Seperti di Jawa Barat kan nasi, ataupun di daerah lain kan ada sagu gitu kan, ada gandum gitu kan. Nah, itu jumlahnya takarannya itu 675 gram. Kalau dimasukin ke gram. Nah, berbeda dengan perspektif Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu bukan dengan 1 mud, tetapi setengah so. Nah, berapa itu? Setengah so itu kurang lebih 1,625 kg. Berarti kalau 1 so 3,25 kg. Nah, berarti kalau setengahnya kan setengah so berarti 1,6 sekian lah. Ada lagi mengkonversikan 1,9 ada. Jadi ini masih ikhtilaf juga di dalam madzhab Hanafi pun seperti itu. Seperti Imam Ali Jum'ah, terus juga Imam Hasan itu berbeda pendapat itu. Jadi seperti itu. Kalau memang dengan uang, jadi harus ada konsekuensinya dengan kalau Imam Hanafi tersebut. Jadi harus dengan takaran yang ditakar oleh Imam Hanafi gitu. Jangan sekonyong-konyong kita membayar fidyah itu dengan langsung dengan uang gitu. Akan tetapi kita kembalikan lagi kepada apa? Kepada kebiasaan di kita. Seperti kan ada basnas gitu kan ya. Ada basnas. Kalau basnas itu kan bayaran untuk fidyah itu dimulai dari 18.000. Kan tetapi kembali lagi kepada peraturan masing-masing lah itu mah. Yang penting ya kita lah ihtiyat lah, ada ihtiyat, ada kehati-hatian di dalam masalah bayar fidyah ini kalau dengan uang seperti itu. Ya kalau aman dengan makanan sajalah yang udah sesuai dengan anjuran Imam Syafi'i gitu ya. Dan juga madhab Maliki dan juga Hambali seperti itu. Jadi beda ya. Cuman Imam Hanafi yang beda di dalam masalah menghitung masalah fidyah ini. Begitu. Nah,
Selanjutnya mungkin ada pertanyaan seperti ini, apakah boleh fidyah itu dengan uang? Karena gini kan, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali sepakat semuanya bahwa membayar fidyah itu harus dengan makanan. Karena kembali pada tadi bahwa yang namanya fidyah itu muradib daripada fidyah itu, muradib itu atau sinonim ya, sinonim daripada fidyah itu adalah it'am. Istilah dalam fikih it'am, makanan itu kan. Iya. Berarti gak bisa dengan uang. Iya. Yang namanya makanan kan makanan ya, pokok. Tetap makanan. Gak bisa dengan uang. Iya. Kalau seandainya mau dengan uang, ini harus ada konsekuensinya dengan kalau madhab Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi kan takaran daripada kita membayar fidyah itu setengah so, berarti berapa? Setengah so itu kurang lebih 2,600 kilogram lah. 2,6 sekian gram. Kalau dikonversikan bisa sampai 2,5 kilogram. Mungkin seperti itu. Setengah so itu ya. Kalau mau dibayar dengan uang, ya mungkin itu variatif nominalnya. Tergantung kondisi wilayah, terus kondisi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Biasanya seperti itu. Biasanya istilah pami ilahar di urang mah kitunya. Di kota Bandung khususnya atau di Bandung, ketika mau membayar fidyah ataupun zakat, tergantung kebiasaan kita memakan makanan tersebut. Kalau memang kita biasa makan beras yang mahal, maka kita membayar fidyah pun harus yang mahal. Sama ya Pak. Harus sama. Jadi makanan yang sama yang kita makan. Apalagi kalau kita makanannya tiap hari dengan daging, itu kalkulasikan, kata sebagian ulama seperti itu. Dikalkulasikan gitu. Nah itu relatif ya, tergantung kondisional lah. Kalau di Jawa Barat saya tadi melihat updatean di Basnas ya, bahwa mulai dari bayaran fidyah itu mulai dari 18.000 katanya. 18.000. Itu pun ya mungkin masih belum ini ya lah, namanya masih tentatif lah mungkin lah. Masih bisa diperbesar lagi. Ya mungkin kembali kepada orang yang mau fidyah tersendiri. Kalau memang mau besar ya lebih bagus gitu. Cuman itu kan takaran dari para ulama seperti itu. Seperti itu. Ini. Nah, mungkin ada yang kelewat tadi ya. Yang hukumnya tuh ya Pak. Tadi. Yang hukum tadi hukumnya adalah wajib ya. Hukumnya wajib. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, ayat itu. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya dan wajib kepada orang-orang yang memang berat melaksanakan puasa tersebut, yakni membayar fidyah. Yakni membayar fidyah itu apa? Yakni memberikan makan kepada fakir dan miskin. Terus asal usul fidyah ini tentunya kalau dilihat dari segi asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini yakni di dalam tafsir Sawi kalau tidak salah, bahwa Ibnu Sa'id di dalam kitabnya, di dalam Tabaqat ya, bahwa ada seorang maula. Apa itu maula? Maula itu ada seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya yang bernama Sa'ib. Kalau tidak salah Qais bin Sa'ib, maaf. Qais bin Sa'ib. Dia itu sudah tua renta, memaksakan diri berpuasa. Memaksakan diri berpuasa. Maka fa'aftara wa at'ama likulli yaumin muddan, gitunya. Jadi maka itu siapa? Qais bin Sa'ib itu berbuka dan juga memberikan makanan kepada fakir miskin. Maksud berbuka di sini adalah bocor gitu ya, ngagodin mungkin. Bocor ya batal puasa. Bocor batal puasa gitu. Karena sudah gak kuat gitu kan. Udah gak kuat, udah tua renta memaksakan diri. Bahkan tidak wajib qadha kan kata tadi ya. Jadi wajib fidyah. Nah itu, jadi ada seorang hamba sahaya yang bernama Qais bin Sa'ib, sudah tua renta memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, makanya turunlah ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Itu asal usul, mungkin diantaranya asal usul daripada fidyah yang saya ketahui. Itu seperti itu. Ya, lalu Pak, selanjutnya sasarannya siapa nih yang berhak mendapatkan dari fidyah yang sudah dibayarkan itu tadi? Iya. Nah ini kan sebetulnya masalah fidyah ini sasarannya itu udah dijelaskan dalam Al-Quran.
Mungkin tadi lupa ya, belum dibahas Al-Qur'annya. Yakni surat Al-Baqarah ayat 184 yang ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam muradi. Dan wajib bagi orang-orang yang keberatan untuk melaksanakan puasa, yakni membayar fidyah. Yakni membayar fidyah itu kepada siapa? Fakir miskin. Ini kan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu kan al-ibrah bil Quran bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yani dengan umumnya lafaz itu tersendiri, bukan khususnya sabab. Karena asbab nuzul ayat ini siapa? Di dalam tabaqatnya Imam Ibnu Sa'id bahwa ada seorang maula, seorang maula itu hamba sahaya ya, yang bernama Qais bin Sa'ib, yang mana Qais bin Sa'ib itu udah tua renta dan juga memaksakan diri untuk berpuasa gitu. Oleh karenanya dia itu melaksanakan puasa dan juga akhirnya tidak kuat, sampailah dia itu membayar fidyah. Turunlah ayat ini gitu. Turun ayat ini langsung dia membayar fidyah dengan membayar makanan kepada fakir miskin gitu. Jadi sasarannya memang harus kepada fakir miskin. Fakir miskin. Ya? Oke. Gitu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Kini dari anak-anak. Nah, bagaimana jika tidak sanggup membayar fidyah? Ya, kalau tidak sanggup, sebetulnya itu di dalam mazhab Imam Syafi'i berperspektif bahwa yang namanya orang yang tidak mampu untuk berfidyah ataupun gak mau berbayar fidyah itu tidak akan gugur, harus dibayar fidyahnya, harus tetap dibayar. Bahkan Imam Muhammad Khatib Asy-Syarbini di dalam iknanya itu, jika seseorang tidak mampu membayar fidyah, membayar kafarat gitu ya, semua kafarat tidak mampu, maka itu tidak gugur tanggung jawabnya, masih ada tanggungan untuk dia. Kalau memang ada orang yang mau menanggung fidyah tersebut, baik dengan keluarga ataupun sanak saudaranya, itu bisa gugur. Seperti itu. Terus kalau gimana? Kalau gini, gak ada yang nanggung, dia itu gak mampu fidyah, gak ada yang nanggung, terus meninggal. Nah, ya gitu. Terus gimana itu? Nah, ya mungkin itulah dikembalikan lagi kepada Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya mungkin Allah tidak membebani lah. Allah tidak akan membebani kepada seorang hambanya kecuali dengan kesemampuannya. Udah jelas udah gak mampu gitu kan. Terus meninggal lagi. Makanya ialah pesan kepada semua, ketika berpuasa kita jaga imun supaya aman gitu ya. Betul ya, supaya aman, insya Allah amin gitu kan. Makanya seperti itu, jaga kondisi, terus jangan sampai berbuat yang enggak lah, yang keluar dari aturan syariat gitu ya. Betul. Seperti itu kan, maaf ini ya, memang banyak kasus ini masalah fidyah ini hampir sama dengan kasusnya masalah membayar kifarat di dalam ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan intim di siang hari. Seperti itu. Itu istilahnya kan ada kafarat, ada kifarat. Makanya itu harus dijaga hawa nafsu seperti itu. Ada kifaratnya pun itu kan sangat berat, bisa memerdekakan hamba sahaya, atau tidak mampu ya dengan berpuasa. Kalau tidak mampu dengan puasa, membayar kepada fakir miskin 60 fakir miskin satu hari gitu ya. Satu hari itu tetapnya. Iya, seperti itu kan berat. Iya, berat. Makanya hati-hati. Termasuk ya tadi, kalau memang kita istilahnya ngagodin contohnya, terus can dibayar itu puasa teh, terus udah masuk Ramadan lagi. Nah, berkali lipat itu. Nah, itu berkali lipat. Ini sebagian ulama harus mengqada dan fidyah, sebagian lagi hanya qada saja, sebagian lagi fidyah saja, sebagian lagi tidak apa-apa. Tapi ya kita tetap ihtiyat, kehati-hatian, ada kehati-hatian supaya apa? Ya, supaya kita selamatlah dunia akhirat. Kita membayar fidyah itu kan istilahnya sedekah gitu ya. Bisa dikatakan memberi kepada orang yang sedang lapar. Kita kan insyaallah apalagi di bulan suci Ramadan ini, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pasti apa ya? Terus mungkin kesimpulannya ya dari segi fidyah ini, orang yang memang hak ataupun orang yang wajib berfidyah itu
tadi ada 5 ya. Yang pertama itu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dan yang kedua orang yang sakit parah, yang sudah nggak ada harapan lagi untuk sembuh. Gitu itu ialah bisa dibayar dengan fidyah. Terus ada lagi orang yang meninggal dunia, kalau memang dia itu tidak ada udzur syara, sementara ada kesempatan untuk mengqadha, tapi dia enggan melaksanakannya gitu ya, maka itu ialah bisa dengan fidyah. Terus mengakhirkan Ramadan tadi, nah itu sama, sementara waktu Ramadan sudah masuk, dia belum sempat membayar qadhanya ataupun ini, maka fidyah wajib baginya. Dan juga yang selanjutnya orang yang hamil ataupun orang yang khawatir akan keselamatan orang lain, bukan pada diri tetapi orang lain, seperti halnya orang istri yang hamil ataupun istri yang lagi menyusui, ataupun seseorang yang memang contohnya nih, ini ada kisah di dalam fikih itu ya, ada seorang yang kecebur gitu ya ke dalam lautan, terus ada seorang yang lagi puasa, nah itu lagi puasa Ramadan, puasa Ramadan, terus menolong orang tersebut karena khawatir sampai batal puasanya, karena mungkin keminum ya keminum. Nah itu bisa saja maksudnya ya itu. Oh, seperti itu. Jadi disamakan dengan orang yang hamil dan juga menyusui. Berarti kewajibannya apa? Qadha sama fidyah. Gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Tadi terakhir, karena tadi kan sudah kesimpulan ya. Kesimpulan ya, betul. Baik Bapak, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktu serta ilmunya. Tentunya anak-anak di rumah yang sedang menyaksikan mendapatkan wawasan baru lagi, tambahan lagi mengenai hukum membayar fidyah dari Pak Ustadz Usep, gitu ya. Bapak sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.